Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dr. Heri selaku dosen manajemen tafsir pendidikan yang saya hormati. Dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan manajemen pendidikan Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tafsir tematik dan bagaimana cara penyusunannya. Teman-teman yang saya banggakan, berbicara tentang tafsir maudhu'i karena banyaknya metode tafsir dan bagaimana cara untuk menafsirkan isi kandungan Al-Quran tersebut guna untuk memperjelas, memahami isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Para mufasir membagi ilmu kepada kita semua mengenai suatu objek, pandangannya, penalarannya, serta pemikirannya tidak lepas dari yang namanya suatu metode. Metode itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, studi tafsir Al-Quran tidak terlepas dari yang namanya suatu metode, yakni bagaimana cara untuk teratur dan dipikirkan secara baik-baik mengenai isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode tafsir Al-Quran yang berisi seperangkat kaidah atau aturan bagaimana cara untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Apabila seseorang menafsirkan ayat suci Al-Quran tanpa adanya suatu metode, tak lain dia akan mengalami kekeliruan dalam penafsirannya. Oleh karena itu, kita berhak memiliki suatu metode yang dianggap itu yang paling baik buat kita. Artinya, pandangan yang bisa memuaskan kehidupan kita, yang bisa diperjelas, yang bisa dipahami, dan yang bisa dimengerti oleh kehidupan kita sehari-hari. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat merupakan sebuah jawaban Al-Quran terhadap berbagai masalah yang timbul atau paling tidak menambah pembendaharaan dalam ulumul Quran. Dalam kerangka memahami Al-Quran, upaya yang dilakukan adalah melalui penafsiran-penafsiran. Dengan cara ini diharapkan segala kandungan makna Al-Quran yang masih terselubung dalam teks atau lafaz itu dapat terbuka sehingga menjadi sesuatu yang lebih jelas. Maka dari itu, ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan adanya tafsir tematik. Dan yang kedua, pengertian dari tafsir tematik itu sendiri, dan yang ketiga itu bagaimana cara penyusunan tafsir tematik dan contoh dari tafsir tematik. Oke, menurut catatan Quraisy Shihab, tafsir tematik ini dirancang pertama kali oleh seorang guru besar jurusan tafsir Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Shaltut ya, pada tahun 1960. Nah, namun kalau merujuk pada catatan lain, kelahiran tafsir tematik ini jauh lebih awal dari apa yang dicatat oleh Quraisy Shihab. Jadi tafsir tematik ini sudah ada pada zaman sejak dahulu ya, sebelum dikeluarkannya catatan Quraisy Shihab. Namun ada juga beberapa tokoh yang terlibat di dalam tafsir tematik ini. Yang pertama ada Al-Syatibi, yang kedua ada Muhammad Abduh, dan yang ketiga ada Al-Fahra, yang ketiga ada Muhammad Shaltut, dan yang kelima ada Ahmad Syahid Al-Qumi.
Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tafsir tematik ini. Namun dari kelima tokoh ini merekalah yang mencetuskan adanya suatu metode tafsir tematik atau bisa dikatakan tafsir maudhu'i ini. Nah, banyak pengertian yang dapat diberikan terhadap tafsir tematik ini. Gitu. Jadi banyak pengertian-pengertian mengenai tafsir tematik ini. Salah satunya adalah menurut Ali Hasan Al-Arid. Beliau mengatakan bahwa tafsir tematik itu adalah suatu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu pokok pembicaraan atau tema atau maudhu'i yang mengarah kepada salah satu pengertian atau tujuannya tersebut. Kemudian menurut Al-Farmawi, beliau mengatakan bahwa tafsir tematik ini merupakan salah satu metode cara untuk menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan dalam tema dan arah serta menyusunnya itu berdasarkan turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian merangkainya, menganalisisnya sesuai dengan keterangan-keterangan serta mengambil suatu kesimpulan. Lalu yang ketiga ada Zahir bin Awad. Zahir bin Awad mengatakan bahwa tafsir tematik ini merupakan salah satu metode cara untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpisah-pisah dari berbagai surat dalam Al-Quran tersebut yang berhubungan dengan topik atau tema yang sama baik secara lafaz maupun hukum dan menafsirkannya sesuai dengan tujuan-tujuan Al-Quran. Nah, dari berbagai pengertian bisa kita simpulkan bahwa tafsir tematik ini merupakan salah satu metode cara untuk menafsirkan Al-Quran yang mana para mufasir berupaya untuk menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan tema sehingga mengarah kepada persoalan dan tujuan yang sama. Pada zaman yang modern ini tidak lepas dari yang namanya suatu metode dan bagaimana cara untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan. Tafsir tematik ini yang sering digunakan oleh para mufasir karena tafsir tematik ini memiliki metode yang sangat jelas, metode yang sangat baik, yang sangat bisa dipahami oleh kalangan seluruh umat gitu. Lalu apa tujuan dari adanya tafsir tematik ini? Tafsir tematik ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diangkat secara tuntas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan baik bagi mufasir itu sendiri maupun bagi pembaca, pendengar, bahkan oleh umat secara keseluruhan. Karena tujuannya itu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh umat itu. Maka di abad modern ini para ulama lebih gandrung menggunakan metode tematik daripada metode-metode yang lain. Banyak contoh-contoh kitab tematik ini, salah satunya adalah kitab Ashab Al-Nuzul karya Al-Wahidi dan Asy-Syuyuti, An-Nasih wa Al-Mansyuk karya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam, dan Ta'wil Mushkil Al-Quran karya Ibnu Qutaibah Amsal Al-Quran karya Al-Mawardi. Sebenarnya masih banyak kitab-kitab tafsir tematik gitu yang termasuk ke dalam tafsir tematik itu sendiri. Nah, bagaimana cara untuk penyusunan tafsir tematik itu? Langkah penyusunan tafsir Quran metode maudhu'i ini atau metode tematik ini menurut Profesor Dr. Abdul Al-Hayy Farmawi menjelaskan bahwa yang harus terperinci itu yang pertama menetapkan masalah yang akan dibahas. Permasalahan yang akan dibahas itu seperti apa? Nah, yang kedua itu menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah itu. Yang ketiga itu menyusunnya runtutan
ayat sesuai dengan masa turunnya ayat tersebut, disertai pengetahuan tentang asbabul nuzulnya ya. Jadi untuk menyusun tafsir tematik ini tidak terlepas kita harus mengetahui dulu nih apa asbabul nuzul dari surat tersebut. Dan yang keempat yaitu memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Dan yang kelima, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan ya, dengan pokok bahasannya supaya lebih diperkuat lagi. Kemudian mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan lalu menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang akan dibahas. Itu menurut Profesor Dr. Al-Farmawi. Nah, kemudian menurut catatan Quraisy Shihab itu yang pertama menentukan permasalahannya terlebih dahulu. Permasalahan yang akan dibahas itu seperti apa? Beliau memberikan pandangan hendaklah yang dibahas itu adalah diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat itu. Mufasir dengan menggunakan metode maudu'i atau metode tematik ini diharapkan agar terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Contohnya permasalahan mengenai kemiskinan ya, itu yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian ketenaga kerjaan, kemudian penyakit. Nah, itu problem-problem yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Begitu banyak problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya ketika kita menyusun tafsir tematik itu harus jelas dulu nih pembahasannya itu, penetapan masalahnya itu yaitu mengenai masyarakat dahulu. Yang kedua itu adalah menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya. Artinya hanya dibutuhkan dalam upaya pengetahuan perkembangan petunjuk Al-Quran menyangkut persoalan yang akan dibahas. Nah, meskipun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosakata, namun kesempurnaannya itu dapat dicapai apabila sejak dini itu mufasir berusaha memahami kosakata ayat tersebut dengan merujuk kepada penggunaan Al-Quran itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun uraian tentang pengertian kosakata gitu ya, tentang langkah-langkah penyusunan itu tidak dikemukakan menyangkut asbabul nuzul, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan karena asbabul nuzul itu mempunyai peranan penting dalam memahami Al-Quran. Hanya saja ini tidak dicantumkan karena ini tidak harus dicantumkan dalam uraian, tetapi harus dipertimbangkan ketika memahami arti ayat-ayat tersebut. Sebenarnya banyak contoh-contoh mengenai penyusunan tafsir tematik ya. Salah satunya itu ada tafsir tematik tentang pendidikan, tentang kehidupan gitu ya. Namun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pendidikan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarkannya pandai berbicara. Nah, pada surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ini ditegaskan di sini
bahwa yang menjadi subjek pendidikan itu adalah seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena yang diberikan olehnya itu sesuatu yang tidak ia berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Iya, akal yang diberikan kepada manusia yang mengangkat derajat manusia ini, sehingga manusialah yang berhak menjadi subjek pendidikan baik bagi sesama maupun bagi makhluk-makhluk lainnya. Nah, ayat 1 sampai ini jelas kaitannya dengan pendidikan, ya, sumber daya, yaitu sumber daya manusia, mengenai adanya manusia. Nah, dalam tema pendidikan ini, yang pertama itu mengenai surat Ar-Rahman. Selanjutnya yang kedua itu ada dalam surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Pada surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 ini menerangkan bahwa Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberinya wahyu. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa rasul yang diutus itu hanyalah laki-laki dari keturunannya Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang bertugas membimbing umatnya agar mereka beragama dan bertauhid dan mengikuti bimbingannya. Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang-orang musyrik agar bertanya kepada orang-orang ahli kitab, apakah di dalam kitab mereka itu terdapat keterangan bahwa Allah pernah mengutus malaikat kepada mereka. Kalau memang disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Allah pernah menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, mereka boleh mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Tetapi apabila disebutkan dalam kitab mereka bahwa Allah hanya mengirim utusan seorang manusia yang sejenis dengan mereka, maka sikap mereka mengingkari kerasulan Muhammad SAW itu tidak benar. Nah, ayat 44 ini menjelaskan bahwa para rasul diutus dengan membawa bukti-bukti tentang kebenaran mereka, yaitu berupa mukjizat Allah, juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya beliau menjelaskan kepada semua manusia mengenai ajaran perintah larangan dan aturan hidup yang harus mereka perhatikan dan mereka mengamalkannya. Al-Quran juga mengandung kisah-kisah umat terdahulu agar dijadikan suri tauladan dalam menempuh hidup di dunia ini. Salah satunya bagaimana proses kependidikannya. Kemudian yang ketiga itu tema yang berkaitan dengan unsur kependidikannya itu adalah surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attaba'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ayat ini menyatakan bahwa maksud Nabi Musa alaihissalam datang kepada Al-Khidir yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa alaihissalam ini memberi salam kepada Khidir seraya berkata, saya adalah Musa. Al-Khidir bertanya kepada Nabi Musa, Musa dari Bani Israel? Musa menjawab, ya benar. Maka Al-Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata,
"Apa keperluanmu untuk datang kemari?" Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan untuk mengikutinya dengan maksud supaya atau ingin mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Al-Khidir itu, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa alaihissalam sebagai contoh murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti Nabi Musa alaihissalam sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hatinya. Beliau menempatkan diri sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya supaya Al-Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa kita simpulkan bahwa tafsir tematik tentang kependidikan melalui surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 dan surat An-Nahl ayat 43 sampai 44, juga surat Al-Kahfi ayat 66 memiliki kesamaan dalam tema, yaitu mengenai sebuah pendidikan, yang mana pendidikan ini sangat penting untuk semua manusia, terutama manusia merupakan subjek bagi pendidikan itu sendiri. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.